Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 11 di pokok bahasan Sistem Gerak pada Manusia. Ini adalah video yang kedua gitu ya. Nah, kemarin video yang pertama teman-teman sudah kita bahas mengenai sistem gerak pada manusia kajian tulang ya. Nah, sekarang ini adalah video yang kedua lanjutan, kita akan gabungkan materi yang keduanya lengkapi dengan materi tentang otot gitu ya. Jadi video kedua ini berisi materi sistem gerak pada kajian otot. Nah, otot sebagai apa? Sebagai alat gerak aktif. Kemarin di alat gerak pasif sudah kita tuntaskan di tulang ya. Silakan teman-teman gunakan materi biologi ini untuk pendalaman materi di kelas ataupun dipakai untuk persiapan UTBK ataupun ujian mandiri ya. Oke, baik, kita masuk ke kajian yang kedua yaitu otot. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, pada otot manusia teman-teman yang akan kita bahas banyak sekali, seperti halnya pada otot jantung, jantung, tulang ya. Tulang kita sudah tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Sekarang kita bahas bagaimana otot manusia. Oke, yang pertama konsepnya. Seperti yang kalian ketahui bahwa pada setiap sel otot, teman-teman, sel otot gitu ya, terdapat suatu berkas khusus yang fungsinya untuk berkontraksi, teman-teman. Jadi kenapa otot ini bisa melakukan kontraksi? Sebab dia punya sesuatu yang disebut sebagai berkas khusus di dalam ototnya yang berperan di dalam proses kontraksi. Ketika otot dia disebutkan bisa berkontraksi, makanya otot sering dikenal dengan nama alat gerak aktif gitu ya. Jadi punya sifat kontraksi inilah yang menyebabkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, berkas khusus apa di dalam sel otot yang berperan sebagai kontraksi yang kita kenal dengan nama miofibril. Nah, dia gitu ya. Adanya miofibril ini di dalam sel-sel otot mengakibatkan apa yang terjadi? Otot mampu berkontraksi ya. Nah, selain itu teman-teman, pada miofibril ini ada bagian yang sangat berperan aktif di dalam kontraksinya. Siapa? Yaitu bagian yang disebut aktin dan bagian yang disebut miosin. Adanya aktin, adanya miosin mengakibatkan otot dia mampu berkontraksi atau otot dia mampu kembali ke relaksasinya. Gitu ya. Nah, nanti penyusun unit terkecil dari otot, nanti kita ada yang dikenal sebagai sarkomer. Nah, kita akan lihat gitu ya, sarkomer seperti apa, miofibril seperti apa, aktin dan miosin seperti apa di struktur otot ini ya. Oke, kita akan cek bagaimana struktur otot. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ini adalah mengenai struktur otot yang kita kenal. Oke, jadi mulai dari kita misalkan bagian gitu ya, yang otot itu kan nantinya melekat pada tulang gitu ya. Nah, salah satu dilekatkannya itu oleh bagian yang disebut sebagai tendon. Nah, ini adalah ototnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya otot, ternyata otot pun tersusun dari bagian terkecil dari otot. Nah, siapa? Yaitu berkas rabut otot. Nah, belum selesai di situ. Berkas rabut otot juga dia tersusun atas bagian terkecilnya. Siapa? Nanti ada yang disebut sebagai serat otot tunggal gitu ya. Nanti di serat otot tunggal ini teman-teman bisa lihat nukleus gitu ya. Teman-teman bisa lihat membran plasma. Dan di serat otot ini juga ada bagian terkecil penyusunnya lagi, yaitu ada yang dinamakan sebagai miofibril. Ya, tadi ya. Jadi miofibril itu dia bagian terkecil dari serat otot tunggal, teman-teman, yang menyusun otot besar sekali, gitu kan ya. Ini bagian terkecilnya. Dan miofibril pun belum selesai, ternyata miofibril pun teman-teman disusun atas banyak miofilamen. Jadi bagian terkecilnya adalah miofilamen. Nanti miofilamennya apa? Ada yang disebut sebagai aktin, ada yang disebut sebagai miosin. Jadi aktin dan miosin adalah serabut terkecil penyusun otot ini. Gitu ya. Nah, yang kedua saya punya gambar yang sama. Ini dia otot teman-teman, lalu saya ambil berkas serat ototnya. Gitu ya. Jadi berkas serat otot yang ini kita ambil satu bagiannya. Lalu berkas serat otot ini juga tadi sudah saya bahas bahwa dia tersusun atas serat otot tunggal, gitu kan ya, yang mampu kita lihat nukleusnya, yang mampu kita lihat membran plasmanya, ya.
Nah, ketika kita lihat serat otot tunggal ini, ternyata dia lihat di dalamnya dia tersusun atas banyak apa? Atas banyak miofibril gitu. Jadi berkas serat otot banyak sekali penyusun oleh serat otot tunggal kan ya. Serat otot tunggal disusun atas banyak miofibril. Nah, miofibrilnya nanti ada bagian, jadi ada batas-batas di antara miofibril yang kita kenal dengan nama sarkomer. Nah, ini yang akan kita lihat itu. Sarkomer itu seperti apa? Tadi kan ya diminta sarkomer ya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini adalah sarkomer, itu dia berkas-berkas yang ada di miofibril gitu ya. Jadi adanya sarkomer ini dia diakibatkan dari bentuk aktin dan miosin gitu ya. Tebal dan tipisnya miosin akibatnya membentuk sarkomer ini. Sarkomer ada di mana? Ada di miofibril ini. Nah, sarkomer itu seperti apa kalau kita perbesar? Oke, kita perbesar sarkomernya ya. Nah, maka sarkomer ini teman-teman kalau diperbesar dia bentuknya seperti ini. Yang tadi ya dari miofibril ini ada berkas-berkasnya. Nah, dari ujung garis Z ke ujung garis Z yang lain itu dia disebut sarkomer. Jadi di dalam miofibril itu banyak sarkomer teman-teman. Batasnya dari mana ke mana? Dari garis Z yang ini ke garis Z yang ini. Itu sarkomer. Ini juga sarkomer. Garis Z yang ini ke garis Z yang ini itu juga sarkomer. Jadi tersusun atas banyak sarkomer. Lalu kalau sarkomer ini saya perbesar teman-teman, maka di dalam sarkomer ini ketika kita perbesar, gambarnya yang ini ya, perbesar jadi seperti ini. Maka yang pertama teman-teman sebelum kita bahas sarkomernya diperbesar bisa diperhatikan bahwa yang pertama miofibril yang kita kenal itu kan tersusun atas miofilamen gitu kan ya. Di mana miofilamen ini tersusun atas filamen tipis dan filamen tebal. Adanya di mana? Adanya tipis dan tebal ini mengakibatkan gradasi warna seperti ini. Gitu ya, gradasi warna seperti ini nanti membentuk yang disebut sebagai sarkomer. Lalu sarkomernya saya perbesar, baru kelihatan nampak filamen tebal dan filamen tipisnya. Perlu diketahui sama teman-teman, filamen tebal dia disebut sebagai miosin, filamen tipis disebut sebagai aktin. Adanya perbedaan filamen ini mengakibatkan terlihat sarkomer. Gitu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa filamen-filamen miosin atau filamen-filamen tebal teman-teman dia punya ciri khas gitu ya. Jadi filamen-filamen tebal itu dia memiliki kepala yang menonjol gitu ya. Jadi kepalanya menonjol terletak di antara filamen aktin. Misalkan ini coba lihat. Ini kan filamen aktin yang tipis ya. Dia terletak di antara filamen aktin. Ini filamen aktin yang satu, ini filamen aktin yang kedua. Di tengah-tengahnya itu ada filamen tebal. Gitu. Dan filamen tebal ini atau miosin ini teman-teman dia tidak menempel pada garis Z. Nah, ingat-ingat ini garis Z ya. Nah, filamen miosin tidak menempel pada garis Z. Yang menempel pada garis Z siapa? Yang menempel pada garis Z adalah aktin. Jadi ini adalah sarkomer yang diperbesar, maka di dalamnya ada garis Z, ada pita A gitu ya, ada zona H, ada pita I gitu, ada garis Z lagi. Ini adalah bagian-bagian sarkomer yang akan kita bahas hari ini. Gitu ya. Yang pertama miosin sudah saya bahas. Yang kedua. Nah, sekarang garis Z, teman-teman. Nah, ini garis Z yang ini, teman-teman, dia merupakan tempat menempelnya filamen aktin. Nah, bisa dilihat kan? Ini aktin. Jadi aktin itu dia melekat pada apa? Melekat pada garis Z. Garis Z yang satu dengan garis Z yang lainnya, yang ini yang satunya lagi, dia membentuk berkas sarkomer. Ingat-ingat ya. Oke. Yang kedua, nanti ada daerah terang, teman-teman, disebut pita I. Nah, ini dia. Pita I itu adalah daerah terang. Ini pita I, di sini juga pita I. Jadi kalau ada di sini juga pita I. Pita I ini disebut sebagai isotop, teman-teman. Kenapa? Karena pita I ini hanya memiliki filamen tipis aja. Coba perhatikan. Dia hanya memiliki filamen tipis atau filamen aktin. Nah, jadi kenapa dia daerah ini terlihat terang? Bisa diperhatikan sama teman-teman gitu ya. Ini terang kan ya? Nah, ini terang nih. Ini terang kan? Nah, kenapa terang? Sebab di pita I ini hanya terdapat berkas filamen aktin saja. Makanya dia kalau lihat di mikroskop ini dia terlihat terang dibandingkan yang ini. Ini gelap ya. Terlihat terang ini. Gitu ya. Ini terang, ini terang. Oke, itu adalah pita I gitu ya, telang itu. Daerah yang hanya terdapat filamen aktin. Yang selanjutnya, nanti ada daerah gelap. Mana daerah gelap? Daerah gelap itu disebut sebagai pita A. Pita A itu adalah dari ujung miosin yang ini ke ujung miosin yang ini. Jadi dia kalau dilihat di mikroskop dia terlihat gelap. Nah, ini nih. Nah, dari pita A, ini pita A dari sini sampai ke sini. Ini terlihat gelap ya.
Kenapa terlihat gelap? Sebab di dalamnya teman-teman mengandung dua filamen. Yaitu ada filamen tipis sebagai aktin dan ada filamen tebal sebagai miosin. Jadi di dalamnya ada aktin dan miosin. Ini aktin yang kecilnya, ini miosin yang besar-besarnya yang memiliki kepala-kepala, gitu ya. Jadi akibatnya ada dua komponen tersebut yang mengakibatkan pita A menjadi gelap. Gitu ya. Jadi pita A itu adalah daerah dari ujung miosin 1 ke ujung miosin yang lainnya. Di mana di daerahnya itu dia disebut sebagai daerah gelap atau anisotop. Gitu ya, anisotrop. Kenapa dia gelap? Sebab di dalamnya ada filamen tipis dan filamen tebal. Gitu. Terus satu lagi ada teman-teman bisa yang diperhatikan sama kalian bahwa pita I gitu ya. Nanti dibagi dua oleh garis Z. Nah, ini kan pita I dibagi dua oleh garis Z. Ini pita I yang satu. Nah, dibaginya ini kan pita I daerahnya itu dari sini sampai ke sini. Jadi terlihat terang. Jadi ini pita I. Dari sini sampai ke sini ini dia pita I. Nah, pita I ini dia dibagi oleh dua garis Z. Gitu ya. Ini garis Z. Ini garis Z. Nah, ini garis Z. Gitu ya. Ini garis Z-nya. Nah, dan pita A itu dia dibagi oleh siapa? Dia dibagi oleh zona H. Ini dia zona H. Nah, jadi di antara ujung aktin yang satu dengan ujung aktin yang lain tidak bergabung kan ya? Nah, itu dia terputus. Nah, terputusnya ini dia disebut sebagai zona H. Zona H ini dia hanya terdapat filamen tebal saja, teman-teman. Jadi zona H itu hanya terdapat filamen tebal saja. Betul kan? Ini dia hanya filamen tebal saja. Ini hanya filamen tebal saja. Nah, gitu ya. Zona H hanya filamen tebal saja. Kalau zona I, pita I dia hanya memiliki aktin saja. Gitu ya. Oke ya, yuk kita akan perbesar lagi nih. Ini adalah sarkomer yang diperbesar. Lalu kita perbesar lagi nih hubungan filamen tebal dengan filamen tipis. Kita perbesar lagi ya. Oke, aktin dan miosinnya kita perbesar lagi. Maka kalau diperbesar gambarnya seperti ini teman-teman, aktin dan miosin itu. Mana miosin? Nah, ini dia miosin. Dia punya kepala-kepala khasnya. Ini kepala-kepalanya ya. Ada kepala-kepalanya ini. Nah, ini miosin. Terus aktin mana? Ini dia aktin yang warna hijau. Aktin itu ternyata serabut tipis itu ada 3 komponen. Serabut tipis itu disusun oleh aktin, disusun oleh troponin, dan disusun oleh ini tropomiosin. Nah, ini dia serabut tipis. Kalau serabut tebal dia hanya miosin semuanya dan dia memiliki kepala. Gitu ya. Oke, kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu filamen tipis. Filamen tipis tadi saya sebutkan bahwa di dalamnya itu ada aktin, ada tropomiosin, ada troponin. Gambarnya sudah ada di sini ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, kalau berbicaranya aktin, teman-teman, berarti aktin ini dia merupakan protein struktural. Gitu ya, struktural utama penyusun dari aktin. Nah, di filamen tipis ini dia si proteinnya itu dia terdiri dari 2 untai helix, teman-teman. Jadi untai ganda yang spiral. Nah, ini dia proteinnya ya. Ada 2, ini 1, ini 2. Yang panjang spiral. Nah, gitu ya, ada 2. 1, 2 warna hijaunya ada 2 ya. 2 untaian helix di mana dia berbentuk spiral. Terus molekul aktin ini dia memiliki tempat yang aktif, teman-teman, untuk berikatan dengan jembatan silang miosin. Nah, mana dalam hal ini sekarang masih ditutup oleh tropomiosin. Ini dia. Jadi kepalanya miosin ini dia akan bergabung dengan aktin pada binding site-nya di sini ya. Yang sekarang ini masih ditutup oleh tropomiosin. Jadi ditutup oleh tropomiosin. Nanti kepala-kepalanya akan terbuka kapan? Kalau sudah terbuka nanti bergabung dengan miosin. Nanti kita lihat ya. Ini adalah jembatan silang miosin. Nanti untuk bergabung dengan aktin ya. Oke, yang sekarang masih ditutupi miosin. Ditutupi oleh tropomiosin, maaf. Oke, yang kedua, nah tropomiosin sendiri teman-teman dia merupakan protein berbentuk seperti benang, jadi panjang nih warna biru yang panjang gitu ya. Warna biru panjang ini adalah tropomiosin yang terletak di sepanjang untai helix aktin. Nah, kan di helix anti aktin ini ya. Nah, gitu. Dan dia menutupi, nah ini yang tadi saya sebutkan, menutupi tempat-tempat aktin. Ya, di mana aktin itu menutupi tempat-tempat aktif aktin yang fungsinya untuk berikatan dengan miosin yang disebut sebagai jembatan silang. Itu ya, ditutupi dulu kalau dia relaksasi, sebelum kontraksi ditutupi dulu. Jadi ya oleh tropomiosin jembatan silangnya ditutup. Yang ketiga ada yang disebut sebagai troponin. Nah, kalau troponin ini dia juga kompleks protein ya sama, namun dia terdiri dari 3 protein. Jadi ada troponin 1 yang mengikat aktin gitu ya.
Terus ada troponin T yang mengikat tropomiosin. Nah, berarti kalau ini dia nempel pada tropomiosin ya troponin T gitu ya. Dan troponin C. Kalau troponin C ini dia mengikat ion kalsium. Nah, jadi ada 3 peran ya, 3 jenis. Ada yang troponin dia mengikat aktin namanya troponin I gitu ya. Ada troponin T, nah, kalau dia mengikat tropomiosin. Kalau troponin C dia mengikat ion kalsium. Perannya ya. Oke, nanti kita bahas di kontraksi. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan filamen tebal bisa dilihat sama kalian bahwa dia terdiri dari benang-benang protein miosin. Jadi ada benang-benang di sini ya tuh. Ada benang-benang protein miosin. Jadi sangat tebal ini ya. Terus di setiap filamen miosin dia membentuk sebuah kepala gitu ya yang menonjol ke salah satu ujung dan biasanya memang mengarah menghadap ke daerah aktin. Gitu ya. Nah, satu susunan filamen miosin dia memiliki kepala-kepala yang menonjol di berbagai tempat gitu ya, di kedua ujungnya. Yang ini satu serabut menonjol diakhiri oleh kepala. Satu serabut menonjol diakhiri kepala. Satu serabut menonjol diakhiri oleh kepala gitu ya. Nah, kepala-kepala miosin ini dia membentuk jembatan silang miosin dengan aktin yang tadi ya. Jadi kalau miosin kepalanya yang akan nempel, kalau di aktin nanti ada bagian khusus ya binding site-nya yang membentuk jembatan silang. Terus setiap jembatan silang ini dia memiliki 2 tempat penting gitu ya, yaitu yang pertama tempat mengikat aktin dan tempat enzim ATP sintase miosin. Nah, gitu. Jadi adanya 2 tempat ini yang mengakibatkan nanti otot mulai bisa berkontraksi gitu. Kontraksinya di mana? Nanti kita bahas di kontraksi otot. Ini adalah struktur dari ototnya dulu ya. Ingat-ingat bahwa kalau filamen tipis dia tersusun atas 3 komponen, aktin, tropomiosin, dan troponin, sedangkan miosin dia tidak memiliki komponen lain selain setiap serabutnya diujungi oleh kepalanya. Gitu ya. Ini dari struktur. Oke, ingat-ingat itu ya, bekal untuk kontraksi otot. Yang kedua, bahwa berbicaranya otot itu dia memiliki 3 jenis gitu ya. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, seperti apa bentuk-bentuk dan fungsinya dari otot ini, teman-teman bisa diketahui bahwa ketika kita membicarakan otot lurik, berarti otot ini dia bertanggung jawab terhadap lokomosi, terhadap pergerakan-pergerakan alat gerak pasif tulang berarti ya. Terus otot lurik itu adalah bahasa kitanya otot rangka gitu ya, yang melekat di rangka. Terus ada otot polos, dia merupakan otot yang bekerja secara otonom, berarti tidak disadari oleh kita teman-teman, khususnya terletak pada sistem pencernaan, peredaran darah gitu ya, itu dia kerja sendiri tanpa kita kehendaki. Terus yang ketiga jenisnya ada otot jantung. Jelas lah kalau ini dia letaknya di jantung dan kerja bertanggung jawab terhadap denyut jantung itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, bagaimana peran spesifiknya dari jenis otot ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini dia. Jadi kalau kita lihat jenis otot kan tadi ada 3. Satu ada yang disebut sebagai skeletal muscle atau otot rangka teman-teman yang melekat pada tulang. Terus ada otot polos yang ini seperti ini dan ada otot jantung ya. Dari segi struktur bisa diperhatikan sama teman-teman bentuknya berbeda banget gitu ya. Namun antara otot rangka dengan otot jantung itu dia bentuknya sama. Dia silinder panjang terus punya lurik gitu ya. Namun yang membedakan adalah ini. Kalau di otot jantung dia memiliki cabang. Nah, ada cabang-cabangnya ya. Sedangkan di otot rangka tidak ada. Nah, kalau otot polos maka dia bentuknya gelendong. Jadi bentuknya bulat-bulat gelendong memanjang ke arah ujung-ujung ya. Seperti ini. Yuk kita cek. Yang pertama kita lihat otot yang kita sebut sebagai otot rangka. Kalau dari kontraksi ototnya itu otot rangka itu dia sangat cepat dan kuat gitu ya. Akibat dari kontraksi yang cepat dan kuat, maka dia punya sifat ketika setelah selesai biasanya dia mudah lelah, kelelahan. Dan biasanya kalau misalkan sudah kelelahan, suka tersimpan racun di otot rangka ini yang disebut sebagai asam laktat. Jadi pegal-pegal setelah berolahraga, itu adalah asam laktat yang tertumpuk di otot ini. Gitu ya. Yang kedua, sedangkan otot jantung teman-teman dia kerjanya cepat, gitu ya, kuat, namun punya sifat yang berbeda dengan otot rangka. Dia mah tidak mudah lelah. Kebayang lah ya, kalau jantung cepat kuat terus mudah lelah, kasihan. Bagaimana dia memompa jantung, memompa darah ke seluruh tubuh kalau dia lelah gitu ya, bahaya ya. Akibatnya dia tidak mudah lelah. Terus otot polos dia memiliki gerakan lambat, teman-teman. Gerakan pada otot polos itu memang lambat, tetapi lambatnya gerakan ini dia mampu bertahan dalam waktu yang lama, yang mengakibatkan proses pencernaan di dalam tubuh kita menjadi efektif gitu ya.
menjadi sangat luar biasa. Nah, gitu ya. Meskipun dia gerakan lama, terus bertahan lama, tapi dia tidak mudah lelah. Kerjanya involunter, sama seperti halnya jantung, gitu ya. Involunter. Kalau yang otot rangka dia volunter, gitu ya. Volunter itu berarti disadari, gitu ya. Sedangkan jantung dan otot polos involunter. Dari aktivitas kerja kita lihat kalau otot rangka dia dipengaruhi oleh saraf sadar, jadi bisa disadari oleh kita, gitu ya. Sedangkan jantung dan otot polos itu dia tidak disadari, gitu ya. Akibatnya dia bekerja dengan saraf otonom, gitu ya, dengan saraf-saraf otonom. Sedangkan ketika kita lihat dari inti selnya bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa kalau otot rangka itu dia berada di sisi sel. Nah, kelihatan kan di sisi-sisi sel, gitu ya. Nah, ototnya itu dia berlurik dan inti selnya itu banyak, gitu ya. Inti selnya banyak terus dia berlurik. Sedangkan otot jantung itu dia inti selnya itu dia berada di tengah sel dan ototnya juga sama ya, tampak berlurik, namun yang berbeda adalah dia bercabang. Sedangkan otot polos dia memiliki satu inti teman-teman dan intinya itu gede banget, gitu ya. Jadi mononukleus, satu inti tapi besar, gitu. Yang berada di tengah, ya. Terus dia tidak memiliki lurik, jadi bentuknya gelendong. Yang membulat di tengah, ke ujungnya itu menyempit, gitu. Itu berkenaan dengan jenis dari otot. Oke, selanjutnya teman-teman kajian dari otot manusia yaitu gerak tubuh. Artinya pada saat otot melakukan suatu gerak aktif yang menggerakkan tulang, teman-teman, gitu ya. Nanti otot-otot ini dia bisa bekerja, bisa secara sinergis bekerjanya, ataupun dia bisa bekerja secara antagonis. Nanti kajiannya kita bahas di gerak tubuh, gitu ya. Yuk kita lihat bagaimana otot bekerja secara sinergis dan bagaimana otot bekerja ketika dia bekerjanya secara antagonis. Oke, kita lihat ini dia. Nah, yang pertama teman-teman, di gerak otot ini atau di gerak tubuh ini ada yang disebut sebagai sinergis. Apa itu sinergis? Berarti sinergis yang pertama ini dia gerakan otot, gitu ya, sekelompok otot atau sepasang otot saat dia berkontraksi ataupun saat dia berelaksasi dalam waktu kapan? Dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Nah, ketika dia berkontraksi bersamaan, berelaksasi dia bersamaan, maka akan menghasilkan suatu gerakan di mana gerakannya itu dia memiliki satu gerakan tubuh yang sama, mengakibatkan satu gerakan tubuh yang sama, gitu ya. Jadi tidak bertolak belakang. Contoh misalkan pada otot-otot punggung, gitu ya. Otot-otot punggung yang di sini teman-teman, gitu ya. Trapezius ini, otot-otot punggung dia memiliki gerakan sinergis, gitu ya. Jadi mau berkontraksi, mau dia berelaksasi, dia memiliki gerakan dalam waktu yang sama berbarengan, gitu. Akibatnya sinergis ya. Yang kedua bisa juga otot-otot leher. Otot-otot leher yang di sini teman-teman banyak, gitu ya. Ada sternocleidomastoid, gitu ya. Banyak sekali bisa dilihat sama teman-teman. Ini otot-otot leher ini dia bekerjanya secara sinergis juga. Dan yang terakhir ada otot diafragma. Otot diafragma yang ini teman-teman ya. Saat dia berkontraksi mendatar dan saat dia berelaksasi melengkung kembali, itu gerakannya dia dalam waktu yang sama memiliki gerakan yang sama. Jadi ketika dia berkontraksi seluruhnya, ketika dia berelaksasi seluruhnya. Pada diafragma seperti itu yang mengakibatkan membantu proses di dalam pernapasan. Gitu ya. Itu adalah gerak sinergis pada otot. Sedangkan yang kedua teman-teman ada gerak yang disebut sebagai antagonis. Berarti kalau gerak antagonis itu dia gerakan di mana jika sebagian atau sebuah otot yang melekat pada tulang teman-teman, tulangnya tulang yang sama tentunya. Saat dia berkontraksi, sementara bagian yang satu misalkan dia berkontraksi, sementara bagian yang lain dia berelaksasi. Jadi kalau berlawanan seperti ini maka geraknya disebut sebagai antagonis. Jadi ada dua otot. Yang satu berkontraksi, yang lainnya relaksasi. Yang satu relaksasi, yang lainnya berkontraksi, berbalikan. Tidak seperti tadi. Kalau yang sinergisme saat dia berkontraksi seluruhnya. Saat dia berelaksasi seluruhnya. Kalau yang ini, satu berkontraksi, satu berelaksasi. Jadi berbalikan. Tetapi meskipun demikian, adanya kontraksi yang antagonis ini mengakibatkan tubuh bisa bergerak juga. Gitu ya. Nanti ada macam-macamnya. Satu, ada yang disebut sebagai gerak ekstensi dan fleksi. Jadi gerak di mana saat meluruskan dan menekuk. Pada apa? Misalkan pada sendi engsel. Yuk kita lihat ya. Gerak ekstensi dan fleksi. Ini dia. Jadi saat pada lengan kita teman-teman ditekuk. Jadi ketika menekuk
itu nama gerakannya adalah fleksi, dan saat diluruskan itu nama gerakannya adalah ekstensi. Gerak ini mengakibatkan kontraksi otot yang antagonis. Contoh, saat fleksi ditekuk, maka daerah otot-otot bicep yang ini ya, ini bicep dia berkontraksi, sedangkan daerah di antara belakangnya yaitu tricep dia berelaksasi. Jadi kontraksi bicep, relaksasi tricep mengakibatkan fleksi, sedangkan kebalikan, relaksasinya bicep dan kontraksinya tricep mengakibatkan ekstensi meluruskan, gitu ya. Ini kan antagonis, fleksi. Menekuk fleksi, gitu ya, ekstensi meluruskan. Nah, dua otot yang bekerja, bicep dan tricep secara antagonis. Gitu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman, ada yang disebut sebagai gerak abduksi dan aduksi, di mana gerakannya itu adalah menjauh dan mendekati sumbu tubuh. Contohnya adalah sendi peluru. Contoh, kita lihat sendi pelurunya, gitu ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini adalah gerak abduksi, gitu ya. Abduksi, ingat-ingat menjauh. Ini lihat tangan dijauhkan dari sumbu tubuh. Ini sumbu tubuh misalkan, lalu tangan ini kiri dan kanan diluruskan. Jadi saat dia meluruskan berarti menjauhi sumbu tubuh. Kalau menjauhi maka dia abduksi, gitu ya. Nah, terus kebalikannya, misalkan si tangan yang setelah diluruskan lalu dia dirapatkan kembali, ditutup kembali, mendekati sumbu tubuh, mendekati ini sumbu tubuhnya, gitu ya, maka dia disebut abduksi. Jadi menjauh dan mendekat pada ini sendi peluru, itu dia menghasilkan gerak abduksi dan aduksi, gitu ya, menjauh dan mendekat. Ini dia menjauh abduksi, mendekat adalah aduksi, gitu. Itu dia antagonis, gitu ya. Terus yang ketiga, gerak antagonis pada gerak tubuh adalah contohnya supinasi dan pronasi. Jadi ketika menengadah dan ketika menelungkup pada tangan. Contohnya gerakan memutar lengan bawah atau membolak-balikan telapak tangan. Itu dia supinasi dan pronasi. Bagaimana? Kita lihat. Nah, saat terjadi gerak supinasi dan pronasi, teman-teman, supinasi itu adalah menengadah. Jadi begini, jadi seperti orang yang minta-minta gitu ya, itu supinasi. Lalu dibalikan, nama gerakannya adalah pronasi. Itu terjadi kontraksi dan relaksasi untuk gerak otot antagonis. Gitu ya, saat supinasi meminta gini, saat pronasi ditutup. Itu ada gerakan otot yang sifatnya antagonis. Gitu, supinasi dan pronasi. Selanjutnya, yang keempat ada gerak antagonis itu adalah depresi dan elevasi. Ini adalah gerak di mana ke arah bawah ataupun ke arah atas. Bisa dicontohkan dengan gerak persendian pada rahang bawah, gitu ya. Yang ini ketika dibuka berarti ke bawah depresi, ditutup lagi ke atas elevasi. Kita lihat ya. Misalkan selain pada rahang juga pada kepala. Jadi saat kita dilihatkan ke tengkorak kepala kita ke atas, ditengadahkan ke atas, maka itu adalah geraknya elevasi ke arah atas. Tapi ketika kepalanya dikebawahkan, itu adalah gerak dikebawahkan, namanya depresi. Nah, gerak elevasi dan depresi ini adalah gerak dua otot yang antagonis, berlawanan, gitu. Jadi depresi itu bisa juga mandibula, rahang bawah ke bawah, gitu ya. Ini dia depresi. Elevasi ditutup lagi. Nah, bisa juga itu. Atau kepala seperti ini ya. Bisa. Terus selanjutnya yang terakhir, gerak tubuh secara antagonis itu adalah inversi, gerak inversi, dan gerak eversi. Inversi itu ke arah dalam, teman-teman, gerakannya. Terus eversi itu ke arah luar gerakannya. Contohkan misalkan pada telapak kaki. Gitu ya, kita lihat ini dia. Jadi gerak inversi ke arah dalam. Jadi awalnya seperti ini, teman-teman. Lalu ditekukan ke arah dalam kaki. Gitu ya. Maka kalau meneguk ke arah dalam kaki itu namanya inversi. Kebalikannya, kalau dari awal normal lalu ditekuk ke luar gitu ya, di ke arah luarkan ini, nah ini maka menghasilkan suatu gerak yang disebut sebagai eversi. Jadi kalau ini kaki di ke arah dalamkan inversi, dia ke arah luarkan gini ya, ke arah luarkan itu dia eversi. Ke arah dalam, ke arah luar itu gerak otot antagonis. Gitu ya, inversi dan eversi. Ini konsep mengenai gerak tubuh. Yang selanjutnya, yang terakhir di kajian otot manusia adalah bahwa ketika dia strukturnya sudah kita tahu, jenis ototnya seperti apa, bagaimana dia bergerak, menghasilkan gerak kontraksi dan relaksasi. Nah, kita akan lihat bagaimana kontraksi dan relaksasi pada otot, gitu ya. Nah, kontraksi otot nanti kita dapat lihat pada tingkat myofibril yang tadi di struktur otot, gitu ya. Kita akan lihat di situ. Nanti
di miofibril itu teman-teman ingat bahwa di sana ada sarkomer gitu ya, yang di dalamnya ada filamen tipis dan filamen tebal. Yang berkontraksinya seperti apa? Kita bahas di sini. Gitu ya, di mekanisme kontraksi otot. Oke, baik. Yang pertama, begini teman-teman ceritanya. Ketika teman-teman sudah tahu struktur otot itu seperti apa, maka yakin teman-teman akan bisa menjelaskan bagaimana mekanisme kontraksi otot. Gitu ya, ini adalah otot kita teman-teman yang ditempeli oleh neuron gitu ya, ujung akson ini nempel pada miofibril gitu ya, khususnya dia melekat pada sarkolema. Nanti kita akan lihat kan, dia melekat pada sarkolema, jadi bagian selaput terluar dari ototnya ya. Oke, nah ceritanya begini teman-teman, sebelum saya ceritakan, ini adalah miofibrilnya gitu ya. Di sini ada kalsium itu dia dihasilkan oleh retikulum sarkoplasma teman-teman. Jadi di dalam otot itu ada RE, kalau di organ lain itu namanya retikulum endoplasma ya. Nah, otot itu dia namanya retikulum sarkoplasma. Nah, dia yang menghasilkan kalsium gitu ya saat otot akan berkontraksi. Nah, nanti di sini teman-teman bisa perhatikan, ini dia sarkolema, selaputnya yang menutupinya. Nanti ujung dari akson akan menempel pada sarkolema sebagai rangsangan gitu ya, supaya otot dikontraksikan atau direlaksasikan. Terus nanti di dalam otot seperti kalian ketahui bahwa ada filamen tipis. Ini filamen tipisnya. Kalau ada kepala-kepalanya berarti dia filamen tebal. Nah, gerak antara filamen tipis dan filamen tebal ini mengakibatkan adanya kontraksi. Gitu ya. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Jadi ketika rangsangan teman-teman sampai ke ujung saraf motorik gitu ya, sampai ke ujung saraf motorik, ingat-ingat motorik berarti dari kepala gitu ya, dari sistem saraf pusat ke efektor gitu ya. Maka ujung-ujung saraf motorik ini dia akan melepaskan yang namanya neurotransmitter teman-teman. Nah, neurotransmitternya dilepaskan, ini neurotransmitter gitu ya. Jadi ketika impuls saraf sudah menyampai pada ujung motorik ini, ujung saraf ini merangsang, vesikel-vesikel yang ada di ujung akson ini dia bergerak ke depan untuk mengeluarkan isinya. Apa isinya? Yang titik-titik ini teman-teman, ini isinya. Isinya itu adalah neurotransmitter gitu ya. Jadi neurotransmitter ini sebagai rangsangan untuk menyampaikan pesan supaya otot itu berelaksasi atau berkontraksi gitu ya. Nah, nanti neurotransmitternya itu berupa apa? Nah, ada yang disebut sebagai asetilkolin. Jadi neurotransmitternya itu jenis asetilkolin teman-teman, yang nantinya dia akan nempel pada reseptor-reseptor otot yang mengakibatkan celah-celah sinaptik nanti bisa terbuka gitu ya. Bisa apa? Bisa otot berkontraksi. Jadi asetilkolin ini ya, jenisnya asetilkolin. Gitu. Jadi impuls saraf sudah mendekati ujung akson mengakibatkan vesikel-vesikel yang ada di ujung akson bergerak ke ujung terminalnya dan melepaskan neurotransmitter dalam bentuk apa? Asetilkolin gitu ya. Nanti asetilkolin ini dia ke serabut otot melalui celah sinap gitu ya. Nah, ini ada celah sinap. Nah, gitu ya. Selanjutnya. Nah, setelah asetilkolinnya dilepaskan, terus dia berada pada celah-celah sinap pada sarkolema, teman-teman, adanya asetilkolin ini mengakibatkan retikulum sarkoplasma di otot, yang ini tadi ya, yang ini teman-teman, retikulum sarkoplasma, dia melepaskan ion kalsium. Jadi ion kalsium itu kapan akan keluar dari retikulum sarkoplasma? Ketika asetilkolinnya sudah ada, gitu ya. Lalu ion kalsium ini kemana? Dia masuk ke dalam sarkoplasma otot. Oh, dia masuk ke dalam sarkoplasma otot, teman-teman. Sini ya, masuk. Sarkoplasma ini kan masuk kan ya. Nah, setelah masuk apa? Selanjutnya nanti ion-ion kalsium ini, teman-teman, yang dilepaskan diikatan oleh unit troponin C gitu ya. Kan dilepaskan, yang dilepaskan tadi retikulum sarkoplasma. Nanti ion kalsium yang dilepaskan diikat gitu ya. Oleh siapa? Tadi di struktur sudah dibahas ya. Yang mengikat ion kalsium adalah troponin C. Troponin C ada di mana? Ada di aktin. Ingat-ingat ya, filamen tipis. Nah, setelah si kalsiumnya dia dikeluarkan oleh retikulum sarkoplasma, lalu ion kalsium itu akan ditangkap oleh troponin jenis C. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kompleks troponin miosin itu secara fisik bergeser ke samping, teman-teman. Bergesernya troponin dan miosin ini, teman-teman, akibatnya membuka tempat pengikatan jembatan aktin dan miosin. Jembatan silang aktin dan miosin. Gitu ya ceritanya. Yuk kita lihat di sini nih
Ceritanya begini. Nah, ini dia teman-teman. Saya ceritakan ulang ya. Jadi ketika awal mulanya berkontraksi itu kan impuls saraf sampai ke ujung-ujung akson mengeluarkan menggerakkan vesikel sampai ke ujung ujung akson nanti melepaskan neurotransmitter kan ya. Neurotransmitternya itu asetilkolin, nanti hadirnya asetilkolin mengakibatkan retikulum sarkoplasma melepaskan kalsium gitu kan ya. Kalsium tersebut tadi akan diikat oleh troponin C. Nah, ini sudah diikat kalsiumnya. Mengakibatkan apa? Kan awalnya seperti ini ya. Jadi celah-celah antara aktin dengan miosin itu kan masih ditutup oleh tropomiosin. Ketika kalsium nempel pada troponin, di sini ya, troponin C nempel pada troponin, mengakibatkan titian silang tropomiosin, ini dia tropomiosin ini lepas dari jembatan-jembatan aktin. Jembatan aktif aktin ini. Kalau sudah terlepas jembatan-jembatannya jadi terbuka akibatnya ya. Jadi yang melepaskan tropomiosin ini siapa? Ya, tropomiosin lepas dari jembatan aktif aktin ini ketika kalsium melekat pada troponin C. Troponin C menyuruh tropomiosin ini lepas. Gitu kan ya. Setelah lepas terbuka akibatnya tuh. Ini dia jembatan aktif aktin. Di sini awalnya kan tertutup ya. Sekarang terbuka. Kalau sudah terbuka bagaimana? Nanti kepala miosin bisa bersentuhan dengan jembatan aktif pada aktin ini. Ini hubungan titian silangnya ini. Bergabung. Ini jadi bergabung. Tuh ya. Nah, bergabungnya akibatnya apa? Nah, dengan terbentuknya pengikatan jembatan silang antara aktin dan miosin menyebabkan terbentuknya jembatan silang di kepala miosin gitu ya. Kepala miosin melekat pada kepala aktin. Sebab sudah terbuka ini ya. Nah, kalau sudah melekat ini bagaimana? Menyebabkan serabut otot menjadi lebih pendek. Nah, lebih pendeknya serabut otot adalah kontraksi, teman-teman, ditarik sama kepala miosinnya. Gitu. Contoh, awalnya ketika relaksasi kan begini ya. Jarak pita A, coba perhatikan, ini panjang ya. Nah, ketika jembatan silang aktin dan miosin sudah bergabung, maka kan serabut otot katanya memendek ya. Ini berarti dia dalam keadaan apa? Kontraksi. Coba lihat, nih, kontraksi. Dia lebih pendek. Jadi, kepala-kepala aktin, kepala-kepala miosin dia menarik aktin. Nah, ini ditarik serabut aktin oleh kepala-kepala miosinnya. Ditarik ke arah dalam. Ketika ditarik ke arah dalam, awalnya jarak segini, ditarik ke arah dalam. Akibatnya jadi memendek. Gitu ya, serabut ototnya memendek. Ini artinya kontraksi. Nah, kalau kontraksi artinya zona H dan zona Z gitu ya, atau garis Z dan zona H dia menjadi pendek. Gitu ya. Coba diperhatikan sama teman-teman. Ini kan H ini ya, zona H. Sekarang perhatikan ini zona H-nya. Jadi pendek, jadi segini jaraknya tuh. Gitu ya, memendek. Terus jarak antara garis Z satu dengan garis Z yang lain juga memendek. Ini garis Z yang satu dengan garis Z yang lain ketika relaksasi, ketika kontraksi jaraknya jadi berdekatan. Memendek juga. Gitu ya, selain zona H, garis Z juga dia memendek. Itu dia kontraksi, akibatnya berkontraksi ya. Oke, yang kedua, Yang kedua, ketika ditarik memendek serabut berkas ototnya itu teman-teman, setelah memendek bagaimana? Nah, setelah memendek maka otot tadi kan berkontraksi. Nah, kontraksi otot ini dia memerlukan energi teman-teman. Jadi kalau tidak ada energi maka dia tidak bisa berkontraksi. Energinya berasal dari mana? Dari metabolisme yang menghasilkan ATP gitu ya. Dan kreatin fosfat. Nah, dari kedua hal itu mengakibatkan otot bisa berkontraksi. Kapan energinya dilepas? Saat ATP terurai, teman-teman. ATP diurai menjadi ADP dan fosfat. Akibatnya melepaskan energi. Energi yang dilepaskan ini dipakai untuk proses kontraksi supaya serabut berkas ototnya memendek. Gitu. Jadi mesti ada energi. Terus selanjutnya bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa tidak ada ion kalsium. Jadi kalau tidak ada ion kalsium di dalam sarkoplasma, jadi ion kalsiumnya diserap kembali oleh sarkoplasma misalkan gitu ya. Nah, si kalsium ini diserap kembali oleh retikulum sarkoplasma. Akibatnya apa? Gitu ya. Nah, akibatnya nanti ketika si kalsium ini sudah dilepaskan oleh troponin C, terus si kalsium ini dia akan dipompa kembali retikulum sarkoplasma. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kompleks troponin dan tropomiosin bergeser
ke posisi semula. Akibatnya menutup tempat pengikatan jembatan silang aktin dan miosin. Nutup lagi. Begini lagi gitu ya. Kalau nutup lagi seperti ini, maka otot sudah kembali ke dalam relaksasi kembali gitu. Jadi panjang lagi ototnya, tidak memendek lagi. Balik lagi ke relaksasi. Jadi kapan dia berelaksasi? Kalau si troponin C melepaskan kalsium. Kalsium yang dilepaskan dia diserap kembali oleh retikulum sarkoplasma. Kalau lepas terus diserap kalsiumnya, akibatnya tropomiosin menutup kembali jembatan aktif yang dimiliki oleh aktin. Kalau menutup begini, kepala miosin lepas. Lepasnya kepala miosin mengakibatkan relaksasi terjadi gitu ya. Itu adalah kontraksi dan relaksasi pada otot. Gitu. Yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa ketika otot dia mengalami kontraksi, maka yang perlu teman-teman ketahui bahwa jarak dari satu garis Z ke garis Z yang berikutnya dia jadi lebih pendek gitu ya. Ini bisa diketahui Z ke Z berikutnya lebih pendek dibandingkan saat relaksasi. Satu, betul? Yang kedua, tidak terjadi perubahan panjang pada pita A. Jadi pita A itu adalah ujung pada miosin 1 dengan ujung miosin yang ujung belahan yang lainnya ya. Jadi jarak ini ke jarak yang ini disebut pita A, dan pita A itu dia tidak mengalami perubahan panjang. Gitu. Jadi tetap. Kenapa tetap? Sebab dia mah miosin mah diam. Yang ditarik itu adalah aktin, yang bergeraknya itu adalah aktin yang ditarik oleh kepala miosin. Gitu ya. Terus jadi selanjutnya terjadi pemendekan pada pita I. Jadi pita I-nya memendek, tadi sudah disebutkan gitu ya. Pita I ini memendek kenapa? Sebab ditarik oleh miosin yang mengakibatkan pita I itu dia bergerak gitu ya, antara aktin antara miosin ujung dengan miosin yang lain berdekatan. Pita I-nya memendek. Terus menghilangnya zona Z. Kapan menghilang zona Z? Kalau kontraksinya benar-benar dia maksimal gitu ya. Jadi zona Z ini teman-teman yang di sini yang tadi ya. Jadi zona Z, maaf. Zona H gitu ya. Zona H ini jadi dia bisa memendek atau dia sampai menghilang. Jadi awalnya kan jaraknya ini zona H itu di sini kan ya. Nih besar, lebar. Sekarang jadi memendek ketika kontraksi. Nah, kalau kontraksinya lebih maksimal, maka si zona H ini dia bisa sampai hilang. Jadi ujung aktin dengan ujung aktin yang lain bisa nempel. Gitu ya, saking kontraksinya. Jadi kalaupun tidak melekat, zona H pasti memendek. Kalau dia ototnya berkontraksi. Gitu ya. Boleh menghilang, boleh memendek zona H itu ketika berkontraksi. Nah, itu dia teman-teman kesimpulan bagaimana otot sedang berkontraksi. Jadi pembahasannya sudah beres nih. Jadi ketika yang pertama kajian tulang sudah saya selesaikan di video pertama. Video kedua ini adalah kajian tentang otot. Jadi lengkap sistem gerak sudah saya bahas. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kajian untuk sistem gerak tulang dan otot sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Nanti tunggu video yang ketiganya mengenai kelainan-kelainan sistem gerak gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.